Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, sebelumnya kenalin aku Dina Nurul Khalifah. Di sini aku akan menjelaskan tentang adab seorang muslim terhadap guru dan orang tua. Yang pertama yaitu adab terhadap orang tua. Nah, orang tua itu merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Bahkan Allah telah memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Roghima anfu, thumma roghima anfu, thumma roghima anfu, kilaman ya Rasulullah. Qala man adaraka abawaihi indal kibari ahadahuma au kilaihima falam yadkhul jannah. Yang artinya, hinalah ia, dan hinalah ia. Lalu ada yang bertanya, siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, diwajibkan bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tuanya dan bergaul dengan sikap yang baik. Adab bergaul dengan orang tua yang pertama, mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Seorang muslim menyadari bahwa kedua orang tuanya memiliki jasa yang besar terhadapnya, karena keduanya telah mengerahkan pikiran dan tenaga untuk menyenangkan anaknya. Oleh karena itu, meskipun seorang muslim telah mengerahkan segala kemampuannya dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, namun tetap saja ia belum mendapatkan balasannya. Yang kedua, menaati keduanya. Seorang muslim hendaknya menaati perintah kedua orang tuanya, kecuali apabila kedua orang tua menyuruh berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Menanggung dan menafkahi orang tua. Seorang muslim juga hendaknya menanggung dan menafkahi orang tua, agar ia memperoleh keridhaan Allah. Jika ia seorang yang berharta banyak, lalu orang tuanya butuh kepada sebagian harta itu, maka ia wajib memberikannya. Yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Seorang muslim juga harus menjauhi ucapan atau tindakan yang menyakiti hati orang tuanya, meskipun sepele, seperti kata Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-sekali jangan kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yang kelima yaitu tidak boleh memanggil orang tua dengan namanya. Selanjutnya, yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulinya dalam berjalan. Tidaklah termasuk adab yang baik kepada kedua orang tua jika seorang anak duduk sedangkan ibu bapaknya berdiri, atau meluruskan kedua kakinya, sedangkan keduanya duduk di hadapannya. Bahkan, hendaknya ia memiliki adab yang baik di hadapannya dan merendahkan diri kepada keduanya. Yang ketujuh, tidak mengutamakan istri dan anak daripada kedua orang tuanya. 8. Mendoakan keduanya baik mereka masih hidup ataupun sudah wafat. 9. Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua wafat. 10. Tidak mencaci maki kedua orang tua. 11.
tidak mengeraskan suaranya melebihi suara orang tua demi sopan santun terhadap mereka. 12. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak, seperti labbaik, siap, atau baiklah. 13. Bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua seperti melayani mereka, menyuapi mereka dengan tangannya bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri sendiri dan anak-anaknya. Yang ke-14, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada keduanya, maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Yang terakhir, janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut kepada keduanya. Selanjutnya, yaitu adab kepada guru. Nah, di dalam Islam, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Di antaranya, yang pertama, menghormati dan menghargainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua, tidak menyayangi yang kecil, dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Ketiga, tidak menggibahnya atau membicarakannya dengan yang dia tidak senangi, bahkan membelanya ketika digibah oleh orang lain. Yang keempat, mendoakannya dari kejauhan, semoga diberi pahala atas ilmu yang sudah ia ajarkan. Yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata ia melakukan kekhilafan. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepadanya, karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Yang ketujuh, menjaga adab berbicara dan berdiskusi dengannya. 8. Taat kepada guru dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. 9. Meminta izin kepada guru untuk bertanya atau pergi dari majelis. Memberi salam kepada guru apabila berjumpa dan senantiasa hormat kepadanya. Terakhir, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru. Duduk dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang. Rendah hati di hadapan guru. Dengan rendah hati, maka ilmu akan masuk ke dalam diri murid. Nak, kamu sudah selesai makan? Sudah, Ibu. Terima kasih ya, makanannya enak sekali. Alhamdulillah. Bisa tolong bantu Ibu cuci piring sebentar? Tentu, Bu. Biar aku yang cuci ya. Ibu istirahat saja. Ibu sudah masak. Sekarang giliran aku bantu. Boleh. Kalau tidak merepotkan, Nak. Tidak repot sama sekali, Ibu. Aku buatkan sekarang ya. Permisi, Bu. Boleh saya bertanya tentang materi yang tadi? Tentunya boleh. Apa yang ingin ditanyakan? Saya kurang paham bagian yang menjelaskan tentang sebab dan akibat. Bisa Ibu jelaskan lagi? Oke, kalau gitu, Ibu jelaskan sekali lagi ya. Terima kasih, Bu. Semoga Ibu selalu sehat dan diberkahi. Amin. Semangat belajarnya juga ya. Nah, itu tadi adalah pembahasan terakhir dari materi adab seorang muslim terhadap guru dan orang tua. Jadi, gimana teman-teman? Penting bukan memiliki adab terhadap guru dan orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Jadi, jangan lupa diamalkan ya. Sampai jumpa di lain waktu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.